Pagi-pagi jam 6 sudah jalan ke sekolah. Maklum kita menyeberang lautan menuju ke sekolah. Mana jalannya jauh, belum nyampe juga di jembatan untuk naik motor laut. Aduh, capeknya tulang ini. Kebetulan tulang ini udah kropos. Tetapi jangan kalian kira ya, semangat memberikan kalian ilmu masih menggebu-gebu. Wah, keringat sudah membanjir. Mau istirahat dulu ya. Nyantai sedikit sambil menunggu motor laut sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Ibu akan memberikan materi baru mengenai sistem ekskresi untuk kelas 11. Kalian tonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa catat poin-poin yang penting agar kalian paham. Kalau kalian suka, klik tombol like, komen, dan share. Bagikan video ini kepada teman-teman agar mereka dapat manfaat dari video ini. Ingat, setiap kalian adalah guru, setiap waktu kalian adalah belajar, dan setiap rumah adalah sekolah. Jangan lelah untuk belajar ya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa yang bersifat toksin atau racun. Organ-organ yang berperan dalam proses ini adalah 1. Ginjal, 2. Kulit, 3. Hati, 4. Paru-paru. 1. Ginjal merupakan organ ekskresi pada manusia yang berbentuk seperti kacang. Jumlahnya 2 dan terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limpa. Dalam tubuh manusia dewasa, ginjal biasanya memiliki panjang sekitar 11 cm, berat dan besarnya bervariasi tergantung jenis kelamin, umur, serta ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Pada lelaki dewasa, rata-rata ginjal memiliki ukuran panjang sekitar 11,5 cm, lebar sekitar 6 cm, dan ketebalan 3,5 cm dengan berat sekitar 120-170 gram atau kurang dari 0,4% dari berat badan. Pada wanita dewasa, berat ginjal sekitar 115-155 gram. Volume rata-rata ginjal adalah 146 cm3 di kiri dan 134 cm3 di kanan. Ginjal berfungsi melakukan penyaringan terhadap darah di dalam tubuh. Di samping itu juga mengatur tingkat keseimbangan air dan mengatur konsentrasi garam yang ada di dalam tubuh. Ginjal menerima darah dari sepasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis. Setiap ginjal berhubungan dengan ureter, tabung yang membawa urin keluar ke kantung kemih sebagai alat ekskresi. Ginjal akan menjalankan 3 tahapan dalam proses pembuangan, termasuk penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali, reabsorpsi, dan pengumpulan augmentasi. Pada tahap penyaringan atau filtrasi, ginjal menyaring cairan dalam darah sebelum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang tersaring berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, namun sudah tidak mengandung protein dan darah. Kemudian penyerapan kembali atau reabsorpsi terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus
contractus proximal. Di sini tubulus contractus proximal menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Adapun hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Pengumpulan atau augmentasi dalam tahap ini terjadi pengumpulan cairan yang telah dilakukan dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Ini merupakan tahapan terakhir dan terjadi di dalam bagian tubulus kontraksil distal. Cairan yang dihasilkan oleh tahapan ini sudah berbentuk urin sesungguhnya. Proses pembentukan urin. Pertama, filtrasi. Proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, akan tetapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua, reabsorpsi. Proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang terakhir, augmentasi. Proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh. Sama seperti ginjal, kulit juga memiliki peran dalam sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Fungsi lain dari kulit adalah melindungi tubuh terhadap patogen dan kehilangan air yang berlebihan. Kulit terdiri dari 3 macam lapisan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri. Di antaranya adalah epidermis, lapisan kulit ari, dermis, lapisan kulit jangat, dan yang selanjutnya adalah lapisan bawah kulit. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O. Karbon dioksida dan uap air ini lalu dilepaskan dan dikeluarkan paru-paru melalui hidung. Sebagai gantinya, oksigen pun diambil. Jumlah oksigen yang diambil melalui udara sendiri berbeda-beda tergantung pada kebutuhan, dan hal itu biasanya dipengaruhi oleh berbagai hal. Sebut saja jenis pekerjaan, ukuran tubuh, serta jumlah maupun jenis bahan makanan yang dimakan. Sebagai hasil zat sisa metabolisme, CO2 diangkut oleh darah melalui 3 cara, yakni 1. Karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan enzim anhidrase 7% dari seluruh karbon dioksida. Yang selanjutnya, karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbaminohemoglobin 23% dari seluruh CO2. Berikutnya, karbon dioksida terikat dalam gugus ion bikarbonat HCO3 melalui proses berantai pertukaran klorida 70% dari seluruh karbon dioksida. 4. Hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi karena mengekskresikan getah empedu dan urea, hati memiliki beberapa fungsi, antara lain menghasilkan getah empedu. Getah empedu adalah getah hasil perombakan sel darah merah. Getah ini terdiri atas 2 komponen, yaitu garam empedu dan zat empedu.
Garam empedu bertugas untuk mengemulsi lemak, sementara zat warna empedu adalah membuat feses dan urin yang dikeluarkan bersamaan dengan getah empedu kekuningan. Fungsi hati lainnya menghasilkan urea dan amoniak. Urea dan amoniak adalah salah satu hasil perombakan protein yang harus dibuang dari tubuh karena beracun. Urea ini akan diserap ke dalam darah, disaring oleh ginjal, lalu keluar dari tubuh bersama urin. Sementara amoniak akan diikat oleh ornitin, kemudian dibawa keluar bersama urin atau dimasukkan ke dalam empedu. Amoniak inilah yang akan menyebabkan urin berbau menyengat. Fungsi selanjutnya merombak sel-sel darah merah yang sudah tua. Hasil perombakan sel darah merah ini disebut globin, zat besi, dan heme. Untuk zat besi dan globin sendiri akan diproses ulang untuk menghasilkan hemoglobin yang baru yang dapat digunakan oleh tubuh kembali. Sedangkan untuk heme itu sendiri akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin yang nantinya akan dioksidasi di usus menjadi urobilin yang berguna sebagai zat warna urin dan feses. Selanjutnya, fungsi dari hati mensintesis beberapa zat. Selain sebagai tempat untuk menghasilkan empedu, hati juga berfungsi dalam sintesis zat. Hal ini dikarenakan hati mengeluarkan beberapa enzim yang salah satunya adalah enzim arginase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah arginin menjadi urea dan ornifin yang dapat meningkatkan NH3 dan CO2. B. Gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi. Setiap organ pada sistem ekskresi ini punya peranan tersendiri untuk membuang sisa metabolisme, dan setiap organ tersebut punya risiko penyakit yang mengintainya. Lalu apa saja penyakit pada sistem ekskresi? 1. Uremia. Penyakit sistem ekskresi uremia terjadi saat ginjal sudah mengalami kerusakan. Akibatnya, racun atau limbah pada tubuh yang biasanya dikeluarkan ginjal malah berakhir di aliran darah. Penyakit sistem ekskresi uremia ini adalah kondisi yang serius, dan kalau tidak segera diobati maka bisa mengancam jiwa. Uremia juga merupakan tanda tahap terakhir penyakit ginjal kronis. 2. Gagal ginjal. Gagal ginjal salah satu penyakit sistem ekskresi ini terjadi saat ginjal kehilangan kemampuan untuk cukup menyaring limbah dari darah. Ketika kondisinya sudah parah, upaya penyembuhannya dilakukan melalui cuci darah rutin dan translasi ginjal. 3. Batu ginjal. Batu ginjal muncul sebagai pemadatan mineral dan garam yang mengendap di dalam ginjal. Penyakit saluran ekskresi ini bisa menyebabkan rasa sakit yang parah sekali saat ginjal berjalan melewati saluran kemih, meski biasanya tidak menyebabkan kerusakan permanen. Organ ginjal tersusun dari sel-sel. Selanjutnya adalah radang ginjal yang membentuk unit fungsional terkecil yang disebut dengan nefron. Saat nefron ini mengalami gangguan kesehatan, maka inilah yang disebut dengan radang ginjal. Penyakit sistem ekskresi ini akan mempengaruhi kinerja dan fungsi ginjal dengan gejala yang berbeda tergantung pada penyebabnya. 5. Diabetes insipidus. Di dalam tubuh manusia ada yang disebut hormon ADH yang berperan dalam proses reabsorpsi cairan pada ginjal. Bila jumlahnya berkurang, maka volume urin yang dikeluarkan tubuh bisa meningkat hingga 30 kali lipat. Cegah diabetes sebelum terlambat, sebuah cara hidup yang sehat. 6. Uretris. Selain pada ginjal, penyakit sistem ekskresi bisa terjadi pada ureter.
Ureter adalah suatu organ berbentuk tabung untuk mengeluarkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Saat uripir ini mengalami peradangan yang disebabkan oleh infeksi, penderita akan mengalami rasa sakit saat buang air kecil dan keberadaan darah dalam urin. Yang berikutnya 7. Pneumonia. Pneumonia masuk sebagai salah satu penyakit sistem ekskresi karena fungsi paru-paru sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Pneumonia disebabkan adanya infeksi oleh bakteri, virus, atau jamur di alveolus. Akibatnya oksigen jadi susah masuk karena alveolus tempat pertukaran tersebut penuh dengan cairan. 8. Asma. Asma muncul karena adanya penyempitan saluran pernapasan di paru-paru. Penderitanya mengalami sesak dan sulit bernafas. Penyakit sistem ekskresi yang menyerang ginjal dan paru-paru membuat tubuh kesulitan mengeluarkan racun dan keseimbangan proses metabolisme. Yang terpenting, jaga kesehatan dengan banyak konsumsi makanan yang bergizi dan cairan yang baik untuk tubuh. 9. Penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit ini termasuk sebagai penyakit pada sistem ekskresi karena paru-paru tidak lagi mampu membuang karbon dioksida secara normal. Hal ini mengakibatkan Anda seperti mengalami kesulitan bernafas. Salah satu bentuk PPOK disebut bronkitis kronis yang ditandai dengan batuk tak kunjung sembuh. Gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi lainnya. 10. Kanker paru-paru. Penyakit ini bisa tumbuh di bagian manapun pada paru-paru sehingga mempengaruhi kerja organ pernafasan tersebut, termasuk dalam membuang karbon dioksida ke seluruh tubuh. Penanganan kanker paru-paru akan sangat tergantung tipe, lokasi, dan penyebarannya. 11. Kutu air. Kutu air adalah penyakit yang timbul karena keringat pada kulit tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Ketika kulit terus-menerus lembab, daerah tersebut menjadi tempat terbaik jamur untuk berkembang biak. Kutu air adalah infeksi jamur pada kulit yang mengakibatkan Anda menderita gatal, kulit bersisik, dan rasa seperti terbakar. 12. Jerawat. Jerawat sebetulnya bukan diakibatkan oleh keringat yang dibuang pada ekskresi, namun keringat yang menumpuk akan menyebabkan munculnya bakteri yang menyebabkan jerawat. Di sisi lain, terlalu sering mengelap keringat juga bisa membuat kulit iritasi. Anak-anakku sekalian, seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Jika kalian tidak mengejar apa yang kalian inginkan, maka kalian tidak akan mendapatkannya. Jika kalian tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kalian tidak melangkah maju, kalian akan berada di tempat yang sama. Tetaplah belajar anak-anakku, karena orang-orang yang berhenti belajar akan memiliki masa lalu, dan orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.